Silakan Om Deddy, Bang Radit. Silakan Bang Radit. Silakan Om Deddy. Silakan Mbak. Enggak, kita hari ini kembali lagi di TTS Tanyaku Terjawab Show, betul. Dan hari ini kebetulan lagi Hari Kemerdekaan. Iya, 17 Agustus kan identik dengan lomba. Dan saya sih sebenarnya agak melo, makanya tadi saya nggak mau ngomong dulu. Kenapa? Karena saya ingat, kalau 17 Agustusan tuh ingat ciuman pertama saya. Aneh ya orang-orang mah 17 Agustus lomba makan kerupuk, dia lomba makan ati ya. Ya, enggak kan pertama kali itu sama mangga dilumuri oli waktu itu. Hah? Iya kan, ada mangga dikasih koin. Terus kayak dicium gitu kan. Hah? Mangga Mangga kan? Mangga dilumurin oli. Iya, ada buah mangga dilumuri oli terus gila, dikasih daerah koin. tinggal kita beda banget ya. Emang Om Deddy lombanya apa? Nggak ada begitu-begituan. Mangga dilumuri oli terus kita harus nyium mangganya. Berarti lu makan oli dong? Iya, justru itu kan licin jadinya kan. Untuk kesehatan? Iya, enggak kan emang itu. Gimana caranya kita harus menarik itunya. Kalau daerah lo semangka? Semangka. Bener kan? Bener. Dikasih koin nggak? Hah? Yang hitam itu oli ya? Apalagi yang hitam? Iya mungkin oli. Gue baru tahu loh ada lomba makan dikasih oli. Ada yang ini juga, yang apa namanya? Panjat pinang. Panjat pinang gue setuju lah. Panjat pinang apa panjat apa ya namanya? Panjat pinang. Panjat pinang. Itu gue setuju lah. Makan kerupuk. Itu gue gak setuju. Hah? Kenapa? Ya maksudnya kalau Hari Kemerdekaan mengingat jasa-jasa pahlawan kita, terus tiba-tiba dirayakan dengan lomba makan kerupuk. Ya kan yang kalau pahlawan-pahlawan kita masih hidup, lihat ya gue dulu berjuang, kalian sekarang makan kerupuk. Iya kan ininya, apa namanya, spiritnya, bahwa kita tuh lagi lomba, kita lagi, iya sih bener juga ya, apa hubungannya? Ayo, kalau lomba lari gitu kan, pejuang kita lihat, wah lari gitu kan misalnya. Bakiak, kita kerjasama. Makan kerupuk. Menang nggak menang makan. Iya. Ayo. Menang nggak menang makan. Terus dia. untuk apa? Makanya pertanyaan untuk apa? Masukin pensil ke botol. Masukin pensil ke botol, udah gitu. Yang pakai goyang-goyang. Gini kan? Nah itu, awalnya Inul kan itu dari sana itu. Oh, Inul awalnya dari masukin pensil ke botol ya? Oh, inspirasinya dari situ ya? Betul. Oh iya. Tanya Mas Adam. Masuk akal sih. Iya kan? Iya. Makanya lomba-lomba ini cobalah dirubah lah. Jadi apa? Mengendarai tank bersama. Lomba mengendarai tank. Loh, kalau negara kita dijajah, semua rakyat kita bisa mengendarai tank gimana? Walaupun tanknya nggak ada ya. Iya, tapi mau dibikin di mana? Ini jalanan rumah saya itu nggak mungkin juga orang lomba tank dia berdua-dua gitu. Ya, pemerintah menyediakan. Bener juga lomba sih. kelahi berantem. Lomba kelahi berantem? Iya, berantem pukul-pukulan. Loh, kok dilombain? Ya kalau negara kita dijajah, semua rakyat kita bisa berantem melawan penjajah. Sekarang kalau negara kita dijajah lagi, terus semua rakyat kita jagonya makan kerupuk ditaliin gimana? Bener juga sih. Ayo. Iya, emang nih perspektif Om Deddy nih kadang-kadang kita tuh nggak nyampe gitu ya. Kenapa orang nggak kepikiran kayak gitu ya? Lomba balap karung. Seharusnya? Itu bisa itu. Oh, kenapa tuh? Jadi kalau diikat kakinya dia tetap bisa lari. Oh iya, kalau ditangkap sama penjahat, dia bisa lari. Dia bisa lari, bener juga ya. Yang lari sama bakiak juga boleh? Bisa. Karena belajar kerjasama, sinkronisasi. Berarti pukul-pukulan bantal di atas kali juga bisa? Bisa. Karena kita bisa membuat apapun jadi senjata. Betul. Dan menjaga keseimbangan. Nah itu. Bener juga ya. Mulai tahun depan nanti kita buat beda lomba 17 Agustusan ini. Tapi ada juga yang beda hari ini nih. Apa itu? Bintang tamu kita nih. Wis. Bintang tamu kita istri saya. Boleh ditahan dulu nggak sih biar kejutan gitu loh. Oh, nggak boleh ngomong ya? Iya. Tapi ada juga yang beda hari ini nih. Apa itu? Bintang tamu kita nih. Wis. Ini dia nih istrinya Om Deddy. Yeay, Sabrina. Silakan kesini. Iya. Apa kabar? Baik. Iya Om. Loh, kalau udah istri tuh ciuman bibir kan. Waduh. Masa cipika-cipiki sama istri. Makanya tadi saya berharap yang datang bintang tamunya. Istri orang. Istri orang. Kenapa? Biar bisa cipika-cipiki. Lu gak nganggep gue orang, Dit? Oh iya itu maksudnya. Oh. Cari aman. Jadi beloknya mau ke situ sebenarnya. Tapi makasih loh Kak Radit. Kenapa tuh? Soalnya jadi sekarang Mas Deddy tuh dia nggak ngerasa sendirian kalau dipaksa bikin reels.
bareng. Kan Maksudnya Kak Radit bikin Karena lu alay. Karena lu alay. Karena lu alay. aku tuh Kenapa, caranya coba ceritain. kalau bikin reels yang couple gitu sekarang yang bikin ini dong terus aku bawa-bawain sama Kak Radit sama Kenapa Nisa tuh? Karena? nih Kak Radit aja mau tuh masa Iya, aku nggak mau betul, gitu. karena Kak Radit kepaksa juga. sama ya jadi kayak punya teman jadi dia ngerasa nggak Ngelesnya sendirian susah loh. Iya kan? Gimana cara ngelesnya Iya ya? kan? Iya. harus di kolaborator lagi kan. Iya, kalau nge-post tuh harus bareng. Iya, Jadi makanya. dia harus invite kolaborator Makanya sekarang Mas itu. Deddy nggak Makanya terlalu tuh kita tuh marah. dijajah sama istri-istri kita. Oh, untuk itu kita harus jago balap karung. Betul, supaya bisa lari dari mereka kalau Betul. buat Nanti reels. kalau kita nggak kolaborator dibilang tidak ada kesamaan gender. Iya juga sih. Terus suka ini nggak kayak abis udah syuting ngelihat hasilnya terus kamu kayaknya kurang happy deh gitu. Iya, Oh, iya pernah dia gitu ya? kadang kayak kepaksa Udah gitu, tampang gue serem, senyumnya. tampang dia flat. Gimana mau kita happy sih Dit, gitu loh. Iya kan? Susah gitu Makanya loh. lain kali ke Singapura janjian. Jadi biar aku sama Nisa bikin reels, kalian aman gitu Iya. kan. Bener juga sih. Bener juga sih. Itu Nisa di sana juga kerjanya bikin reels aja. Iya, aku udah. lihat banyak loh. Iya, Sama rajin banget. EPA sama Iya sama. Aku cuma satu. Hah? Aku cuma satu. Capek soalnya. Satu apa kamu Reels. yang bareng sama aku? Enggak, mana ada. Oh, Manada ya. Untung ada nada sekarang. Iya bener. Kalau ada nada Jadi aman. Jadi dia. Iya. Ya. Iya. Tapi kalau aku nih penasaran Om Ded, kalau Sabrina ini 17-an pas kecil ngapain? Oh, dia ini yang lumurin oli itu. Kok dia ngelumuri ya? Dia mencari koin dan menaruhnya ya. Tapi apa dulu pas 17-an? Dulu makan kerupuk, iya. Makan kerupuk, hias sepeda dulu. Hias sepeda. Iya, hias sepeda Menghias sepeda itu. Terus Tapi aku tuh jago loh. Jago makan kerupuk. Iya, jadi aku punya teknik gitu. Kalau misalnya, aduh nih nggak enak nih nge-share di sini nih. Cuma soalnya nih, aku Spill dapat banget, sendiri. ini spill banget Iya. ya? Oh, iya. Jadi kalau pas lagi lomba makan kerupuk, biasanya kan orang langsung lompat terus dia makan gitu kan. Nah orang tuh nggak tahu kalau dia tuh akan kena giginya atau kena mulutnya, jadi dia Goyang. mental-mental. Berarti lu Jadi seharusnya kalau kita mau makan kerupuknya, kita buka dulu mulut, lidahnya nahan di bagian belakang. Terus kita taruh lidahnya di belakang kerupuk, baru gigit ke dalam. Gitu. Itu gue kayak ada 3-4 tahun berturut-turut juara 1. Dapat buku tulis waktu itu. tapi emang ada triknya kan. Beneran? Kenapa kayaknya miss banget? Hah? bentar. Jadi Jago banget gue. Jadi lidah lu tuh nempel di kerupuk. Gini dulu. kan kerupuk nih. Ah. Kita ini dulu, masukin dulu kerupuknya. Tahan pakai lidah. Supaya si kerupuknya nempel di lidah. Iya. Oh, Karena terus lengket ditarik Orang sama nggak lidah. tahu. Ditahan sama lidah supaya giginya bisa mencengkram gitu. Nah orang itu dia kerupuk nih. Dia main kayak jadi kayak kena gitu lah. Maaf, itu lidah lu tuh fungsinya cuma buat itu aja. Menurut gua dia tuh ributnya cewek ini. Cewek ini, iya orangnya ada di sebelah kita ini. Iya, orang ada di sebelah kita ini. Ributnya tuh gak masuk akal. Kenapa emang? Kok gitu? Sambel nih, Sambel. nggak gua tutup. Kalau kerupuk nggak ditutup, lembek kan. Heeh. Sambel nggak ditutup, itu cuma asem doang. Iya tapi kan jadi nggak enak. Jadi basi. Loh, gua suka makanan basi. Oh, bener. Loh, ini beneran. Oh, jadi suka makan basi. Tanya. Aku bilang, ini makanan. Ini yang kemarin punya. Itu udah basi yang tetap dimakan loh, nggak apa-apa. Udah bisa sampai Aska diajarin makan makanan basi. Oh, emang itu soft skill yang kita Soft- perlukan sih. iya. Dalam hidup sih. Karena pada saat nanti kalau kita terjajah, Heeh. Iya. kita siap dengan makanan-makanan basi. Iya, emang Anda nih kok ini Sumpah beneran dia dimakan. apa mikirnya tuh kayak 150 tahun ke ke depan. depan. Bos, lo tahu nasi padang yang udah dicampur dibungkus? Iya. Bisa Tahu. gua makan besoknya. Loh, kan besoknya masih nggak apa-apa kan? Basi. Basi Oh, karena kan, santan nih. Santan ya kan. Enak bos, asem-asem Makan. gitu. Iya, Katanya iya, emang iya. kan jadi ada asem. Iya, tapi Om Deddy udah makannya banyak kayak gini, yang basi pun dimakan sama dia. Tapi kok badannya masih Karena yang basi itu. Coba dimakan basi. enggak juga dong. Tapi gimana caranya kalau gue nih Om Deddy? Lu udah kurus banget Enggak, waktu itu gitu. masih. Kalau Ini sekarang pertanyaannya mau kemana sih arahnya? Oh, Iya, ini bridging berat masalah berat badan. Iya, saya lagi berusaha dari tadi loh. Saya berusaha dari tadi. Saya ini berusaha dari tadi Om Ded. Nggak Saya lihat. nggak Saya berusaha. Gini nih, makanya Radit jangan di sini. Gua tuh nggak bisa lihat itu. Kan saya coba bridgingin dari Gua kan lihat tadi. lu mulu, makanya gua pikir ini orang mau kemana? Iya makanya gue mikir dari tadi. Kenapa grup Oke, ini badan sambal ini? kerupuk kok. Sambal nih makanan, kerupuk bisa nih gue bridgingin nih. Pelan-pelan nih gue coba bridging nih berat badan. Nah, masuk nih ke perut nih.
Gua nggak. Karena Anda masih nggak ini. Ya Anda, ya saya kan nggak tahu. Biasanya kalau orang tuh talk show tuh ngundang berdua tuh kan pasti bahasnya pernikahannya gimana gitu kan, ininya gimana gitu lah. Makanya kita nggak pernah datang ke talk show lain. Oke. Baru ini doang ya? Iya, karena yang dibahas. Mantap, karena ini nggak dibutuhin yang ini. Lu nyari host salah sih. Kita baru sadar ada kamera juga itu. Oke, bridging ke masalah berat badan. Masalah berat badan karena di Twitter lagi rame Om. Oh, gua dulu dah ya, gua bicara gua dulu. Oke. Kalau gua tanyalah, saya punya istri sekarang. Oke, nah kalau Pagi Sabrina ngapain, siang Ya. ngapain kok saya. menjaga Ininya. ini tubuhnya gimana tuh? Masih itu makan dia biasanya cuman 1 kali sehari atau ya omet atau dia kayak jendela jam makannya 4 jam lah, jadi makannya cuman misalnya jam 4 sore sampai jam 8 malam gitu. Tuh, warrior diet. Itu Boleh udah ya. makan. Kalau bangun pagi dia tuh bangun duluan. Lebih suami teladan bukan istri teladan. Gua sekarang bangun tuh jam 4:30 pagi. Gokil Dia kan. bangun jam 5, setengah 5, terus dia biasanya bangun terus ngedit dulu, ngedit Edit apa? video Nggak buat mungkin Gua edit masih sendiri. ngedit. enggak yang itu Nggak mungkin. promosi di Instagram sama Reels. Itu ngedit Gua sendiri. Dia masih ngedit sendiri. Real semua tuh, real semua. Yang apa? Yang Iya, iya. zoom in. Iya, Iya, yang buat No way. promonya, Gua masih ngedit. swipe up-nya. Gokil sih. Ya, terus abis itu dia Masih punya waktu ya? dengerin audiobook biasanya. Iya, audiobook. Di Audible tuh bisa. Abis itu gue baru bangun tuh. Oh itu. Gue baru bangun selesai dulu. bangun jam 6 sore lah ya. Sore, iya. Kayak itu kegiatan udah banyak banget kayaknya. Baru Bangun jam 6 sore. Jam 7. Jam 7, terus jam 7 biasanya nge-gym. Kita latihan Ya, bareng, gimana tuh? latihan. Habis itu aku siap-siap, dia malah lanjut lari. Biasanya lari Gila, dulu, kardio. treadmill, kardio. Kardio 20 menit lah ya. 20 menit, terus udah habis itu kan Kerja. Kerjanya podcast lah, apa dan lagi segala gitu. macam, Orang baru dulu malam ntar, latihan lagi. iya malam lagi. Nggak Nah mungkin makannya lah, itu sehari baru 2 kali. setelah podcast. Capek kan? Sehari 2 kali. Sehari Hari 2 2 kali kali latihan kadang. bisa ya? Heeh. Kalau misalnya Nge-gym pas itu- lagi nggak terlalu padet, podcastnya nggak banyak, 2 kali dia habis itu. Soalnya Aska belum latihan, karena kan Aska sekolah. Oh, Jadi ini dia harus nge-gym bareng Aska lagi malam. pantesan malam-malam Om Deddy suka update Posting lagi latihan. nge-gym. Itu sama Lagi Aska. poso ya. Oh, itu gue mau tidur jam 8, jam 9. Betul. Tiba-tiba, ngeliat dadanya Om Deddy dulu. Iya benar. Tete gua kan menggiurkan. Kayak mangga di Kegiatan Lumuri malam lo Oil. ya kak. Maka dulu muri Om. Jadi Sabrina juga tahu. Jadi kadang-kadang kita tuh lapar bukan karena kita lapar, Tapi, karena ada hormon yang disebut dengan ghrelin. grelin. Ghrelin ini adalah hormon yang menyebabkan kita merasa lapar. Lapar belum tentu butuh makan, Oke. gitu. Hanya, tapi karena badan mungkin alert aja ya, kayak, ih gue belum dapat nutrisi ini gitu. Betul. Lah nggak belum tentu juga. Hormon ghrelin bisa dimunculkan contohnya dengan lihat gelas. Oh. Karena gelas asosiasinya dengan makanan, hormonnya keluar. Bahwa mengingatkan kita pada makanan. Iya. Nah, hormon ghrelin ini kalau tidak dikasih makanan, Heeh. dia turun. Oke. Gitu. Dia nggak akan naik. Jadi itu cuman masalah kita bisa tahan nggak untuk berapa saat aja. Nah, Melawan kalau hormon pas itu. puasa kan suka gitu kan, jam-jam siang tuh kita kayak lapar. Tapi pas udah mau deket azan, maghrib, tapi malah nggak berasa kan. Apalagi kalau ngeliat iklan sirup. Iya, itu. Betul. Iya. Jadi contohnya nih kita Bisa misalnya hilang. pagi siang udah ke jam 11 tuh kita udah ngerasa lapar. Nah itu tuh perdebatannya. Penentunya. Itu penentuan Makan itu. apa enggak gitu. Makan apa enggak. Tapi kan kalian udah punya habit makannya nanti, kok masih impulsnya masih keluar? Kalau kecapean, Dit, kadang-kadang otak kita tuh ngebodohin badan. Jadi kayak kadang-kadang misalnya gue bangunnya pagi, gue latihan 1 jam. Kadang-kadang gue ada latihan yang sampai 1 jam, terus masih lari, terus otak gue kayaknya butuh asupan. Padahal enggak, tapi otak gue bohong gitu. Iya. Nah akhirnya kita makan kadang-kadang ya. Nah kita makan, gagal semua udah. Walaupun makannya itu apa ya, kayak fat dan gitu. Enggak, kita protein. cuma makan bubur ayam. Makanya dia makan bubur ayam yang kita ambil cuma ayamnya doang. Itu kok gagal kan masih nggak apa-apa dong, nggak juga. Soalnya kan Kebayang kita sih. metode dietnya puasa. Jadi begitu udah makan apapun itu ya gagal. Karena insulinnya naik juga ya. Insulinnya naik dan ngantuk habis itu. Iya, ngantuk. Nah kalau kayak begini kita belum makan sampai sekarang, mau sampai malam juga nggak ada masalah. Iya, karena udah lewat. Karena itunya. udah lewat masa dia grelinnya naik tuh 4 jam sekali lah dan itu udah Tapi lewat. orang-orang ini bener nggak yang naruh di Twitter tuh napas aja nambah berat badan tuh. Gue sekarang napas aja. Betul. Nah dia gitu tuh katanya tuh. Nggak kurus-kurus. Kelihatan kok itu kalau Anda Tapi kelihatan. napasnya tuh sambil ada mie-nya masuk dari hidung nggak? Nggak ya?
Silakan, mau dijawab? Sebenarnya kalau nafas enggak kali ya. Kalau nafas enggak? Nafas enggak lah. Oh, Cuman iya. mungkin kalau misalnya orang tuh kayak aku kan, aku tuh orang bilang genetiknya bagus kan sebenarnya nggak kelihatan. Orang kurus tuh belum tentu lemaknya kadar lemaknya rendah loh. Bisa aja kadar lemaknya Tapi tinggi. kan kurus kelihatan deh. Kan ada yang skinny fat. Kayak aku tuh kalau misalnya aku makan terlalu banyak sugar, terlalu banyak karbo, itu perutku buncit. Lengannya langsung gede. Jadi tempatnya beda. Tempatnya beda, nggak kelihatan tipenya. Nah, pir. aku nggak tahu harus senang atau enggak. Muka aku itu selalu akan tirus. Mau gemukan, mau enggak, selalu akan tirus. Tapi perut udah buncit. Nah, kalau udah kayak gitu kan sebenarnya ya tetap harus diet kan. Jadi sebenarnya kalau orang bilang, aduh nafas aja bisa gemuk, sebenarnya harus cari tahu gitu loh, kayak apa yang bikin gemuk. Sebenarnya bisa jadi dari makanan, bisa jadi olahraganya kan yang nggak tepat. Orang kan kadang suka banyak, udah lo gue mau kardio aja, padahal aku juga dulu Mas Dedi yang ngasih tahu kan, kamu ya kalau udah kurus jangan maksudnya kalau misalnya mau badannya mau ngebentuk bukan kardio sebenarnya, harusnya weight lift. Nah kadang kayak gitu juga, olahraganya nggak tepat, makannya juga kan. Belum lagi yang ini yang katanya apa? Oh gue ngecilin perut, gue sit up aja. Sit up aja. Padahal nggak ada yang bisa. Orang yang sit up tanpa jaga makanan, perutnya makin besar. Nggak bisa. Kenapa perutnya makin besar? Karena ketika lemaknya nggak dipangkas, ototnya nambah kan tambah tebal. Iya. Tapi lemaknya masih ada. Lemaknya jadi masih ada. Gitu. Betul. Jadi kalau Anda bilang, gue napas aja tambah berat badan. Betul. Memang Anda napas aja tambah berat badan. Karena Anda tiap hari harus napas. Anda napas, tapi Anda nggak ngapa-ngapain. Oh iya. Lebih ke ngapa-ngapain itu Napas ya. doang. Iya, napas doang. Anda napas doang, Berguna tambah sekali berat ya. badan. Kalau di nafasnya pas lari kan bagus. Napas pas lari kan beda dengan Nafasnya napas beda. orang diam. Padahal lebih banyak nafasnya. Bener. lari. Iya. Apalagi kayak gue kan lubang hidungnya gede ya. Jadi Iya. iya kan. Ya tapi ini menurut data WHO tahun 2018, resiko kematian meningkat 20-30% individu yang kurang melakukan aktivitas fisik. Wih, kemungkinan matinya lebih tinggi. Penting aktivitas fisik mampu meningkatkan kebugaran jantung, paru, kekuatan otot, bla bla bla, menurunkan resiko penyakit tidak menular. Tapi kok gede banget ya 30% kemungkinan meninggalnya ya? Gini. Segede itu ya? Iya karena yang gini, nggak artinya orang olahraga terus pasti umurnya lebih panjang, nggak, karena kan usia di tangan Tuhan ya. Iya. Ya. Kok diketawain saya lagi ngomong Parah gini? banget. Oh, parah banget. Padahal kita lagi ngomongin takdir loh. Parah ini. Tapi yang namanya olahraga itu, contoh begini, kalau kita olahraga, insulin kita turun, contohnya gitu. Itu satu, berarti diabetes sudah hilang. Iya. Diabetes tipe 2 ya, kita udah hilang. Iya, karena itu kan insulin resistance tuh. Betul, kalau tipe 1 kan bawaan ya, Iya. kalau ini tipe 2 udah hilang. Kedua, jantung pasti lebih sehat. Jantung lebih sehat, berarti kardiak problem lu pasti akan lebih kurang. 3, paru-paru lu lebih terbuka besar. Ini contoh yang paling sederhana yang gue bisa ngomong, gue hampir mati pada saat COVID. Iya, aku lihat tuh. Betul, dan ini menarik sekali. Kerusakan paru-paru gue sudah 60%. 60%. Oke. Paru-paru gua Itu udah rusak. putih tuh. Betul. Itu cuma selang berapa? 1 hari, 2 hari gitu loh. 60%. Terus? SPO2 gua 98%. Padahal dengan kerusakan segede itu. Jadi dokternya sendiri sampai mengatakan bahwa ini nggak perlu ventilator karena bukaan paru-paru lu besar. Padahal kerusakan sudah 60%. Oh, itu ngeri banget sih. Nah, Asli. kalau gue misalnya tidak melakukan olahraga atau lari atau apa segala yang ngebuka paru-paru gua, 90% gue meninggal pada saat itu. Iya, pasti sih. Jadi salah satu contohnya lah, Iya. seperti itu. Jadi kalau buat lu tadi yang lagi nge-tweet doang gitu ya, tapi nggak ngelakuin apa-apa juga, olahraga juga jarang, atau bingung mau olahraga kayak gimana, karena olahraga ini cocok-cocokan ya. Ada orang yang cocok ini, ada orang yang cocok catur. Iya, itu olahraga ya. Ya otak Olahraga berkembang, iya. hidup Anda lebih baik. Ya. Carinya gini, kalian tuh bisa ke Prodia Sports Genomic. Nah, tuh ada gelasnya tuh. Nah, Prodia ini jual gelas. Enggak, bukan. Enggak. Ini emang gelasnya namanya brandingnya aja. Ada brandingnya. Makanya tadi tiba-tiba ada kan soalnya baru mau masuk. Oh iya betul. Prodia Sport Genomic. Ini gini, dia tuh bisa bantu kalian ngurangin trial and error-nya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek nyoba dalam berolahraga. Ya, apalagi nih tesnya bisa datang langsung ke rumah gitu. Wah, itu gampang banget itu. Iya. Tinggal datang ke rumah. Tapi saya punya cara yang baik kalau misalnya Anda mau terlihat kurus tuh bisa. Gimana tuh?
Jadi Anda kalau mau foto terlihat kurus tuh, Anda berdiri, kaki kanan ke depan nih serius. Kaki kanan ke depan, kaki kiri di belakang pasti ya. Nah, lu miringin 45 derajat, nah terus pergi ke gym. Kalau gitu kan kaki kiri juga bisa di depan ya. Gymnya di kanan, Bos. Oh iya, oke. Makasih ya. Selalu punya jawaban dia ya. Di rumah gitu juga ya? Iya. Itu rumah. Tapi makasih juga nih Om Deddy udah ngasih tahu. Soalnya gue juga mau jelasin nih manfaat Prodia Sport Genomics. Itu membantu pengaturan program latihan yang tepat sesuai gennya sehingga tercapai performa yang optimal. Bisa prediksi juga respon dan pemulihan pasca olahraga. Ini kan kadang-kadang orang bingung nih, ini udah pulih apa belum untuk olahraga lagi? Buat rest time ya. Iya, buat rest time. Ya. Memprediksi respon metabolisme sebagai efek dalam berolahraga. Dan yang terakhir ini mengatur strategi untuk mencegah cedera sesuai dengan kerentanan genetik yang kita miliki. Oh, itu penting juga ya berarti? Ini sebenarnya udah canggih, ke zaman sekarang tuh udah canggih. Maksudnya kalau dulu kan orang nggak ada yang tahu beginian kan, mana ngeliat genetiknya apa sih? Olahraga ya olahraga aja. Gitu. Sekarang kalian udah dibantu dengan berbagai macam hal begini, jadi udah enak banget. Gitu. Tapi benar ya, tiap orang punya profil sendiri itu benar gitu. Kayak kita tuh apa gitu. Kalau kayak olahraganya, makannya, iya kan harusnya memang kayak gitu kan. Kayak makanan juga, kayak aku contohnya aku tuh nggak bisa kalau kena ya tadi sugar, terus aku tuh laktos intoleran juga. Jadi kalau minum susu itu kembung dan jadi gampang bloating. Gitu. Kayak Mas Deddy kan juga gampang bloat juga kan, ada makanan-makanan tertentu yang biasanya bikin lebih cepat naik berat badannya. Berarti sesuai ya, karena di sini kita bisa ngeset sport profile kita juga. Nih ada general profile, training response profile, recovery profile, metabolic profile, weight maintenance, dan sport injury risk itu semua bisa dilihat di situ profilnya. Betul, karena kadang-kadang contoh yang paling sederhana, tadi lu bilang kortisol. Iya. Lari sama jalan tuh bagusan mana gitu kan. Ini perdebatan karena kalau lari itu naikin kortisol. Kalau kortisolnya naik, maka metabolismenya akan turun. Gitu kan. Nah, makanya lari harus ada berapa lama nih tergantung dari genetiknya dia. Gitu. Oh gitu. Jadi nggak boleh main bablas kayak gue lagi nafsu nih kemarin tuh gue makan banyak banget di kawinan nih. Jadi gue mau balas dendam dibablasin malah jadi efeknya malah efeknya jadi kemana-mana. Sama kayak diet juga. Kayak diet juga banyak orang ngomong gini nih yang paling penting lah. Kenapa gue udah diet, udah turun, terus udah gitu yoyo atau nggak stuck? Naik turun. Atau nggak stuck? Iya pasti stuck karena begini. Misalnya kalian tuh sehari makan 2.500 kalori, terus kalian kurangin jadi 2.000. Kalau dia kurang 2.000, artinya pasti intake lu kurang, keluarnya sama ya, keluarnya sama. Pasti akan mengurus kan badan kan? Oke. Nah. Tapi lama-lama badan kita kan pinter. Dia akan mikir dong, ini kurang loh. Maka pembakarannya akan diturunkan. Maka mau nggak mau lu turunin lagi tuh jadi 1.500. Lama-lama lu nggak makan. Iya. Lama-lama lu jadi nggak makan. Makanya nggak bisa diet sembarangan itu nggak bisa. Bener. Malah jadi malnutrisi nanti. Jadi malnutrisi. Gizinya. Gitu. Nah ini yang paling penting nih. Karena di Prodia itu sendiri, kita juga bisa ngelihat sport nutritionnya. Ada micronutrient utilization, di situ bisa dicek macronutrient utilization sama caffeine response. Nah, ini kalau gue ngomong juga ya, kayak misalnya makan nih. Banyak orang diet tuh mikirnya gini, kayak misalnya gue kurangin makan. Karena kan kalori ya. Kalori kan ya kalau kalorinya dikurangin badannya kurus ya. Enggak juga loh, tergantung yang dimakan apa. Karena 100 kalori satu makanan itu beda sama 100 kalori lain. Beda. Karena ada hormon di situ. Karena ada hormon di sana. Yang satu dijadikan fat, yang satu jadikan otot, yang satu jadikan apa kan beda. Aku tuh sebenarnya banyak belajar soal itu, tapi implementasinya kadang susah juga ya. Personal trainer. Gimana cara menahan makanan yang enak tuh gimana ya? Tanya Mas Deddy. Om Deddy tuh bisa bolak balik. Anda kesini dibayar. Kalau aku sih gimana nahannya sih kayak satu cheesecake nah, gimana caranya gitu? Justru yang tadi kenapa akhirnya aku milih juga untuk puasa. Tadinya aku nggak sanggup kalau puasa karena kayak aduh aku harus kerja misalnya bikin konten apa tuh pusing kan kalau nggak makan. Tapi aku udah nggak sanggup juga sekarang untuk makan yang lihat tadi kayak cheesecake gitu, nggak pengen. Jadi aku
pengen bisa Jadi- apa yang aku pengen makan aku bisa makan, tapi jamnya aja aku geser. Jadi kayak gitu caranya satunya. Karena ngatur makan dan diet itu ujung-ujungnya soal menentukan lifestyle ya. Iya, Nggak jadi cuman kayak mau yang mana kapan kan. gitu ya. Dan tapi tergantung juga. Dulu misalnya aku makannya kan sama sekarang pasti usia kan beda nih. Nah sekarang aku merasa kayak diet yang paling tepat di tubuh aku, yang paling cepat untuk nurunin ataupun menstabilkan berat badan itu dengan yang puasa tadi. Jadi harus cari tahu gitu. Makanya Iya. sebenarnya yang kayak Prodia Genomics ini memudahkan kita. Jadi tahu kan yang mana yang paling pas. Ini emang mudahin banget sih. Jadi kalau misalnya Erik nonton nih, pengen langsung nyobain, bisa download langsung dengan scan barcode di mobile phone kamu dan WA di bawah ini. Oke. Nah sekarang udah nih, udah download-downloadan kan? Kita main game sekarang loh. Main game. Iya. Tidak bersemangat ya Om Didi. Kayak lagi bikin reel. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Untuk selengkapnya, yuk tonton di cxomedia.id atau klik link yang ada di layar kamu ya. Selamat menonton!